Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja kata Bem Benjamin, sebaiknya Andika yang jadi wakil Anies Baswedan, kombinasi yang sangat baik. Wah, ini nampaknya akan terjadi begitu kan. Kalau Pak Andika tidak maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, saya kira ya Pak Andika akan menjadi wakil dari Anies Baswedan. Karena beberapa kader yang kemudian suara dari PDIP ya selain Ahok, mereka Pak Andika begitu kan ya untuk paling santer dan menggema di tubuh internal PDIP itu sendiri. Bahkan cerita ini banyak yang kemudian diceritakan kepada publik begitu, termasuk Hasto melirik Anies Baswedan. Artinya ya PKS sudah ada komunikasi dengan PDIP, PKB sudah ada komunikasi dengan PDIP, tinggal Partai Nasdem. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Mengusung Anies Baswedan dari tiga partai ini sudah cukup. Makanya kalau Anies Baswedan dan Pak Andika mereka disatukan dan diduetkan, saya kira lawan-lawan mereka sudah ketar-ketir begitu kan. Ya, ini bukan tidak mungkin PDIP akan menyodorkan wakil terlebih dahulu yaitu Pak Andika kalau mereka menang begitu kan. Ya, di Pilkada DKI Jakarta, maka pengganti dari Anies Baswedan tetap Pak Andika di situ. Ya tetap wakilnya begitu yang maju karena mereka sudah pengalaman begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung potensi untuk memenangkan di Pilkada DKI Jakarta Anies Andika itu sudah di depan mata. Merem saja mereka menang. Ini logikanya begitu kan. Artinya ya sampai sekarang ayolah ya saling mengalah dan satu sama lain. Kalau mereka mengalah ya PDIP mengalah untuk menjadi wakil, bukan tidak mungkin ini kemenangan sudah di depan mata. Kedua-duanya sama-sama alpha, nggak akan bagus kombinasinya. Lagi pula jangan lupa mertua dia siapa. Ini komentar dari netizen ya, banyak komentar-komentar seperti itu. Saya berpikir tidak melihat dengan itu, saya justru melihat masa depan bangsa kita begitu kan ya. Siapapun orangnya yang penting membawa keberkahan bagi bangsa dan negara. Bahkan ya GN saja karena di ahli PK, wah ini banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan seperti itu begitu. Kalau PKS deklarasi sebagai oposisi sebelum 20 Oktober 2024, Cawagup lebih baik dari kader PKS. Jika tidak ada partai oposisi, rakyat tak usah omong pilkada. Ini komentar dari netizen. Ya, bukannya dia itu menyebutkan rekam jejak mereka. Saya kira tidak ada masalah sebenarnya karena ini pertarungan politik begitu kan. Artinya wakilnya dari siapapun oke, tidak ada masalah. Tapi yang paling santer sekali ya, yang paling santer ingat ya saya garis bawah yang paling santer sekali itu Anies Andika begitu kan. Ya yang lain juga sama mereka misalnya ya seperti kader PDIP misalnya seperti Bu Risma juga paling santer di situ dibicarakan. Artinya apa? Artinya di PDIP itu tidak lepas yang namanya Andika, Risma, terus kemudian Ahok, terus kemudian yang lain begitu kan ya. Wakil mereka begitu kan. Artinya nama-nama mereka itu santer begitu. Makanya bukan tidak mungkin Anies Baswedan diduetkan dengan wakil dari dari kader PDIP begitu. Makanya ya kalau bukan Andika siapa lagi begitu yang paling santer. Ya kita lihat saja realitasnya karena nampaknya bagi kami adalah membangun sebuah bangsa kita kan tidak harus melihat siapa mereka begitu kan. Yang penting kan punya pengalaman terus kemudian mereka bisa begitu ya biasa-biasa aja begitu. Dalam artian bagus begitu kan ya. Bahkan ya menurut saya ya Pak Andika ini luar biasa begitu. Kalau kita melihat rekam jejak mereka, karir mereka lah. Makanya Anies Andika sangat baik, Anies yang lain begitu ya silahkan. Ya yang penting kalau Anies Baswedan dengan yang lain saya kira bagus juga sebenarnya. Tidak ada masalah bagi Anies Baswedan. Ya makanya Anies Baswedan tidak pernah memikirkan wakilnya itu siapa. Lebih baik ya kata Anies Baswedan fokus jalan utama mereka. Yaitu adalah mengembalikan citra utama ya masyarakat DKI Jakarta. Yang selama ini katanya diacak-acak oleh Heru. Ini gimana? Ayo kita baca ya. Menurut ya Bim Benjamin sebaiknya Andika jadi wakil Anies Baswedan kombinasi yang baik. Mari kita baca. Siapa sebaiknya sosok yang akan menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024 ini juga menjadi perhatian para tokoh masyarakat yang sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada bakal cagup petahana tersebut.
Tokoh Jakarta, Haji Bim Triani menjamin misalnya, dia menilai Anies sebaiknya berpasangan dengan mantan Panglima TNI yang juga politikus PDP Perjuangan, ya Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, duet ini bisa menjadi alternatif di tengah penolakan partai-partai calon koalisi terhadap kader PKS Sohibul Iman menjadi cawagup. Bahkan ini lagi penjaringan ya, kemarin tes the water Sohibul Iman kayaknya banyak penolakan dari partai karena Anies sudah identik dengan PKS. Masa PKS juga wakilnya? Jadi saya kan teman-teman itu melihat ke sana katanya ya. Bahkan putra seniman legendaris Betawi Haji Boyamin Soeb itu menjelaskan Anies Andika merupakan duet ideal. Di samping itu berpanduan sipil militer juga representasi dari kelompok Islam dan nasionalis. Ini kan kombinasi yang baik ya, sipil militer Islam nasionalis, beber budayaan itu. Bahkan ya sambungnya, kalau terlihat dari Pilgub Jakarta 2024 ini, pasangan tersebut bisa berlanjut ke tingkat nasional pada Pilpres 2029 mendatang. Keduanya akan berpasangan sebagai capres-cawapres. Iya begitu kan. Artinya secara tidak langsung, orang-orang yang kemudian sekarang ini punya jabatan sebagai gubernur dan terah mereka ya, bisa dipastikan akan maju sebagai calon wakil di 2024. Ya, calon presiden dan wakil presiden di 2029. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hari ini. Makanya Anies Baswedan ya banyak yang kemudian katanya dijegal sana sini. Artinya kalau PDP menjadi wakil, bukan tidak mungkin pilihannya PDP nanti adalah melanjutkan kepemimpinan di era Anies Baswedan atau di 2029. Karena Anies Baswedan tidak bisa nyalon lagi kalau mereka menang begitu kan. Artinya wakilnya pastinya mengganti di situ. Makanya saya kira lebih tepatnya sekali begitu. Kalau memang benar-benar koalisi ini semakin gamblang, ada koalisi ini semakin semakin wow begitu kan ya. Seorang Prabowo sebenarnya gampang begitu kan. Seorang Prabowo ya kita gandengan saja Anies Baswedan dengan Partai Gerindra begitu. Jadi ini kekuatan dari pemerintahan dari seorang Prabowo itu semakin kuat. Terus kemudian ya Gibran di situ posisinya tetap menjadi eksis begitu. Kalau ini ingin mencegal Anies Baswedan, jangan lagi kemudian ingin mencegal Anies Baswedan itu justru bertolak belakang. Mereka Anies Baswedan semakin eksis begitu kan. Ini gimana begitu kan strategi politik yang saya amati begitu hari ini. Kalau ingin mencegal Anies Baswedan, seharusnya ya mereka jangan bertolak belakang. Seharusnya mereka dukung ya. Ya seperti Partai Gerindra, terus kemudian seperti Golkar, dukunglah Anies Baswedan mereka. Tapi pertarungan nanti di 2029, ya saya kira eksistensi dari Anies Baswedan semakin turun di situ. Tapi kalau mereka bertentangan, wah semakin banyak orang bersimpati. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Apalagi Kaisang dimajukan, sana sini dimajukan, wah semakin banyak orang yang begitu simpati kepada Anies Baswedan. Inilah hebatnya Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Makanya Partai Gerindra berkoalisi kan tidak beban lagi nantinya begitu kan. Artinya representasi Anies Baswedan oposisi ya mereka akan juga berlarut-larut dan semakin layu di situ begitu. Kalau ini memang terjadi ya. Sebagaimana diketahui sejumlah partai yang sudah memberikan sinyal dukungan Anies Baswedan antara Nasdem, PKB, PDIP menunjukkan penolakan kalau Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu berpasangan dengan Wakil Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Bahkan mereka mengancam akan membuat poros baru menduetkan Anies dengan calon lain tanpa mengikutsertakan PKS. Yang paling mengemuka adalah memasangkan Anies dengan kader PDIP. Atas reaksi calon mitra koalisi itu, PKS memang tidak bisa sendirian mencalonkan meski sebagai pemenang pemilu di 2024 di Jakarta melunak. Pihaknya tidak memaksakan Sohibul Iman sebagai cawagup dan menyerahkan Anies sepenuhnya untuk menentukan siapa pendampingnya. Itu hanya opsi dari PKS ya, dalam artian masih cair-cair aja begitu. Dalam konteks ini wakilnya boleh-boleh siapapun ya. PKS sudah menyerahkan diri. Ini legowonya partai PKS begitu kan ya. Dalam artian tidak egois mengambil keputusan itu. Karena Anies sudah representasi dari PKS, representasi oposisi begitu kan. Bisa saja PDIP bisa menjadikan Anies sebagai kuda hitam. Kan begitu logikanya begitu untuk melawan seorang Prabowo. Saya kira ini perdebatan yang sangat luar biasa nanti di tahun 2024. Karena pilkada sebentar lagi ya. Kita tunggu saja. Akankah Anies Baswedan menang? Saya yakin akan menang. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.